Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumi la raiba fih. Faya ayyuhal muslimun al-kiram usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal haitsu qala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kaum muslimin sidang Jumat yang sama-sama dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai macam karunia, dan karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah karunia iman dan Islam. Semoga kita semakin bersyukur atas nikmat tersebut dan bisa kita buktikan dengan semakin meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah yang telah kita bacakan tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan kalian dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para jemaah sekalian, takwa inilah yang nanti akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada keluarga dan sahabat beliau, dan semoga kita menjadi pengikut beliau yang terus istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran beliau hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Cita-cita tertinggi seorang muslim adalah ketika cita-cita tersebut bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesuksesan yang abadi, kesuksesan yang sesungguhnya yang dapat diraih oleh sebagai seorang muslim adalah ketika dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia ada seorang yang sukses. Jadi kesuksesan yang hakiki, sebenar-benarnya sukses adalah ketika kita mampu dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari api neraka. Itu adalah sebenar-benarnya sukses. Ketika kita hidup di dunia, kesuksesan yang kita gapai, yang kita peroleh di dunia itu adalah semu. Kesuksesan jabatan, kesuksesan pangkat, dan juga kesuksesan harta yang kita miliki, kalau itu tidak mampu membawa kita kepada kesuksesan akhirat, maka itu adalah kesuksesan yang semu. Karena kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita nanti bertemu dengan Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mampu dan kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang telah kita bacakan tadi.
Dan hampir semua di antara kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita, baik dengan amal yang banyak maupun dengan amal yang sedikit, semua kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang terbesit pertanyaan di hati kita, apakah dengan amal yang sedikit yang kita miliki mampu memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau mampu kita dimasukkan dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu. Jadi ada orang yang dia memang mampu beramal yang begitu banyak, namun ada juga orang yang amalnya sedikit. Tidak semua level keimanan orang itu sama. Maka yang perlu kita garis bawahi dan yang perlu kita sama-sama pahami, meskipun seseorang amalnya amat sedikit, namun tetap dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Maka para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang mesti dia perhatikan. Yang pertama, dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena dia memperhatikan amalan yang wajib. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Thalha bin Ubaidillah berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam min ahli Najdin. Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dari kaum Najd. Sa'irur ra's yusma'u dawiyyu sautih, beruban rambutnya dan dia ketika berbicara tidak terdengar dengan jelas. Wala yufqahu ma yaqul fa idza huwa yus'alu anil Islam. Laki-laki tersebut datang kepada Rasulullah bertanya tentang Islam. Apa jawaban Rasulullah kepada laki-laki tersebut? Al-Islam, Islam itu adalah, kata Nabi SAW, khamsu salawatin fil yaumi wal laila. Engkau menjalankan salat 5 waktu sehari 1 malam, 1 hari 1 malam. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban lain wahai Rasulullah selain itu? Kata Rasulullah, la illa anta tawwa'a, tidak ada kecuali engkau menambahkannya dengan perkara yang sunnah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan wasiyamu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Lalu laki-laki tersebut juga mengatakan, hal alayya ghairuh, adakah kewajiban lain wahai Rasul? Rasul menjawab, la illa anta tawwa'a, tidak ada melainkan engkau menambahkannya dengan yang sunnah. Summa zakara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam az-zakah, kemudian Rasulullah juga menyebutkan tentang zakat. Kembali laki-laki tersebut mengatakan, hal alayya ghairuh, apakah ada kewajiban lain wahai Rasul? La illa anta tawwa'a, tidak ada kecuali engkau tambahkan dengan yang sunnah. Qala fa'adbara ar-rajul, maka laki-laki tersebut berbalik. Ketika dia ingin pergi, dia mengatakan, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus, demi Allah saya tidak akan menambahkan dan tidak akan mengurangi apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan. Mendengar jawaban laki-laki tersebut, qala Rasulullah SAW, aflaha in sadaq, laki-laki tersebut beruntung jika dia benar-benar jujur. Jujur apa? Ketika dia mau melaksanakan perintah-perintah wajib yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam pertanyaannya, dan dia jujur melaksanakannya. Para jemaah sekalian, di hadis yang lain juga disampaikan oleh Rasulullah tentang seseorang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah karena melakukan amalan yang wajib. Anna a'rabiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang Arab Badui datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan laki-laki Arab Badui tersebut mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang jika aku melakukan amal tersebut aku masuk ke dalam surganya Allah. Apa jawab Rasulullah? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah, jangan engkau berbuat syirik. Wa tuqimus sholatal maktubah, engkau menjalankan salat-salat yang wajib.
Wa tu'addiz zakatal mafruḍah, engkau menjalankan atau melaksanakan membayar zakat yang wajib. Wa siyamu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki tersebut mengatakan, wallahi la azidu ala hadza, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan menambahkan dari apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Mendengar jawaban laki-laki tersebut, Rasulullah mengatakan di depan para sahabatnya, barang siapa man sarrahu ayyanzura ila ahlil jannah falyanzur ila hadzal rajul, barang siapa yang suka melihat seseorang dari penghuni surga, lihatlah laki-laki ini. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hadis yang kita bacakan tadi menggambarkan bagaimana seseorang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ketika dia memperhatikan sesuatu atau amalan-amalan yang wajib saja, terlebih dia menambahkannya dengan amalan yang sunnah sebagai penyempurna dari amalan yang wajib yang dia lakukan. Ketika amalan-amalan yang wajibnya masih ada kekurangan, dia tambahkan dengan amalan yang sunnah, maka ini adalah jauh lebih sempurna. Tetapi pun ketika dia hanya melaksanakan amalan yang wajib atas dasar keimanan, atas dasar benar-benar menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para jemaah sekalian, yaitu dengan memperhatikan amalan hati. Ada hadis yang begitu panjang yang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis ini menceritakan seseorang laki-laki yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan dia sebagai seorang penghuni surga. Anas bin Malik menceritakan dalam hadis ini, suatu ketika kami duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, yatlu'u alaikum rajulun min ahlul jannah, akan muncul di tengah-tengah kalian laki-laki dari penghuni surga. Lalu datanglah laki-laki di hadapan para sahabat dan juga di hadapan Rasulullah. Laki-laki tersebut memegang janggutnya yang basah dari air wudu, sambil tangan kirinya menenteng sandal, melewati di hadapan Rasulullah dan juga di hadapan sahabat yang lainnya. Di hari yang kedua, falamma kana al-ghad, di hari yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara hal yang sama, yatlu alaikumul an rajulun min ahlul jannah, akan muncul di tengah-tengah kalian Rasulullah seorang laki-laki dari penghuni surga. Siapa yang muncul? Laki-laki yang kemarin muncul, laki-laki tua dari kalangan Ansar, janggutnya basah dari air wudhu sambil menantang sandal. Sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah mengatakan hal demikian di depan para sahabatnya. Maka ketika Rasulullah ingin pergi dan juga laki-laki ingin pergi, seorang sahabat Abdullah ibnu Amr ibnul As datang menghampiri laki-laki ini. Dia penasaran kenapa laki-laki ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai seorang penghuni surga. Kata Abdullah ibnu Amr ibnul As mengatakan kepada laki-laki tersebut, wahai fulan, Rasulullah mengatakan engkau sebanyak 3 kali bahwa engkau sebagai seorang penghuni surga. Saya penasaran, bolehkah saya menginap di rumahmu selama 3 hari 3 malam, karena aku sedang ada masalah dengan orang tuaku dan saya bersumpah tidak akan masuk ke dalam rumah orang tuaku selama 3 hari 3 malam. Apakah boleh saya menginap di rumahmu? Jawab laki-laki tersebut, ya silahkan boleh. Kemudian berlalulah 3 hari 3 malam. Setiap malam Abdullah ibnu Amr ibnul As melihat laki-laki tersebut tidur. Setelah sholat isya sampai subuh, laki-laki tersebut tidak juga ada amalan yang istimewa, tidak sholat malam. Melainkan kata Abdullah ibnu Amr ibnul As, dia memperhatikan ketika laki-laki ini terbangun dari tidurnya, dia membolak-balikan badannya sambil bertakbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu subuh. Dan itu diperhatikan oleh Abdullah ibnu Amr ibnul As selama 3 malam berturut-turut. Tidak ada amalan yang istimewa. Padahal Rasulullah mengatakan dia sebagai seorang laki-laki dari penghuni surga. Setelah berlalu 3 hari para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Abdullah ibnu Amr ibnul As ingin berpamitan pulang di rumah laki-laki ini. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, apa yang kamu lihat itulah amalanku.
Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aku sebagai penghuni surga sebanyak 3 kali? Lalu laki-laki tersebut mengatakan, ghaira anni, hanya saja kata laki-laki tersebut, saya ini tidak memiliki rasa hasad sedikit pun terhadap sesama muslim atas apa keutamaan yang Allah berikan kepadanya, dan juga aku tidak memiliki rasa dendam sedikit pun. Jadi rupa-rupanya para jemaah sekalian, laki-laki ini hatinya bersih dari penyakit hati yang namanya hasad, dendam sesama muslim. Ketika saudaranya sesama muslim diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, berupa pangkat, berupa jabatan, dia tidak pernah hasad. Atau kelebihan-kelebihan yang lainnya, dia tidak pernah memiliki rasa hasad. Atau yang sekarang banyak terjadi adalah bahkan ingin kenikmatan yang ada dalam saudaranya itu hilang lantaran rasa hasad yang dia miliki. Dia tidak suka saudaranya itu adalah menjadi orang yang sukses. Dia tidak suka tetangganya memiliki kesuksesan, memiliki kemajuan dalam hal hartanya. Dia tidak senang saudaranya memiliki jabatan yang tinggi, sehingga rasa hasad itu terus muncul dalam dirinya. Itu yang dia bersihkan dalam hatinya. Dan juga dia tidak memiliki rasa ghish, yaitu rasa dendam. Dia tidak memiliki rasa dendam terhadap sesama muslim. Ketika dia ada masalah dengan saudaranya, dengan temannya, maka dia saling memaafkan. Dia lebih dulu minta maaf meskipun saudaranya belum bisa memaafkan apa atas kesalahannya. Maka untuk itu para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 hal yang diperhatikan ini dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa tadi? Yang pertama, dengan senantiasa memperhatikan amalan-amalan yang wajib dengan penuh keimanan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebih sempurna lagi dengan memperhatikan amalan-amalan yang sunnah. Yang kedua adalah membersihkan hati dari penyakit hati yang bernama hasad, iri, dengki, dendam, dan penyakit hati yang lainnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan adalah di dalam khutbah yang pertama di antara amalan-amalan yang dapat masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga akhlak yang mulia yang juga akan menghantarkan seseorang dalam surganya dengan mudah. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas al jannah. Ketika itu Rasulullah pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya tentang perkara apa yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Jadi bertakwa kepada Allah dan juga kita memiliki perangai, adab dan akhlak yang baik, baik adab kita sesama muslim atau akhlak dan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya 2 perkara itu yang dapat memasukkan ke dalam surga, dan ini adalah merupakan perkara yang paling banyak seseorang dimasukkan ke dalam surga dengan takwa kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya, dengan menjalankan semua perintah Allah dan juga senantiasa menjauhi dari larangan-larangannya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditanya an aksari ma yudkhilun nas annar, tentang perkara apa yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, Rasulullah menjawab al-fam wal faraj, yaitu mulut dan kemaluan. 2 perkara inilah yang banyak memasukkan seseorang di dalam neraka,
yang kebanyakan orang dimasukkan atau dilemparkan ke dalam api neraka lantaran mulut dan kemaluan. Karena mulut adalah keluar perkataan dari lisan kita. Banyak orang yang berkata-kata namun dia tidak memikirkan terlebih dahulu dampak dari apa yang dia keluarkan dari kata-kata tersebut. Akhirnya kata-kata tersebut dapat mengandung unsur ghibah, namimah, bahkan menjatuhkan kehormatan sesama muslim. Dan juga al-faraj, kemaluan, yaitu dengan berbuat zina. Banyak orang yang terjerumus ke dalam perbuatan zina karena tidak dapat menahan hawa nafsunya dan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita mampu menjalankan amalan-amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, dan juga tentunya melengkapi dengan amalan-amalan yang sunnah agar amalan kita semakin sempurna. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari amalan-amalan yang rusak yang dapat memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijiduna illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.